Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Meja Hardiansyah dari kelas 9I kelompok 2. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai kerajaan maritim terkuat di Nusantara Timur? Kerajaan ini lahir dari persatuan, berkembang dengan Islam dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Hasanuddin. Inilah kisah kerajaan Goa Talo atau ayam jantan dari timur. Sejarah awal dan pembentukan kerajaan. Kerajaan Goa bermula dari 9 komunitas dikenal sebagai Bate Salapang atau 9 pedang. Tombolo, Langkuing, Parang-Parang, Data, Anggaran Jene, Saumata, Basei, Sero hingga Kalili yang kemudian bersatu secara sukarela maupun paksa. Tokoh legendaris Tamarung disebut sebagai pendiri istana Goa, meski tradisi Makassar menyebut sosok Bantara, guru dan saudara sebagai figur yang datang sebelum Tamarung. Goa mulai muncul dari sebagai kekuatan argaris sejak abad ke-14, lalu meningkat pesat menjadi kekuatan politik dan militer berkat reformasi internal dan ekspektasi wilayah pada abad ke-16. Tumpamarisi Kaloma Raja Goa sekitar pada tahun 1511 sampai 1546 merupakan tokoh penting awal yang memperkuat pemerintahan dengan sistem birokrasi seperti jabatan Syah Bandar atau Harbor Master serta memulai eksploitasi wilayah. Terus kedua, Goa dan Talo, dua kerajaan menjadi satu. Goa kemudian terpecah ketika muncul kerajaan Pesair Talo pada abad ke-15. Talo berdiri dan meski sempat konflik akhirnya disepakati penyatuan melalui konsep dua raja tetapi satu rakyat atau Rua Karaeng Syariat. Persatuan Goa Talo memperkuat dominasi politik dan perdagangan di Sulawesi Selatan dan membuka jalan perkembangan selanjutnya. Terus 3, ada juga Islami dan kebangkitan kebudayaan. Pada abad ke-17 Islam mulai masuk ke kerajaan. Salah satu tokoh kunci adalah Karaeng Matonya atau ruler Talo dan Perdana Menteri Goa sekitar pada tahun 1593 sampai 1636. Yang masuk Islam sekitar 1605 dan kemudian turut menyebarkan agama ke wilayah sekitarnya. Ia juga menjadi pelapor Islami masif dan memperkuat struktur pemerintahan kerajaan. Pengurusannya Karaeng Patinggoleong berkuasa pada tahun 1639 sampai 1654. Seorang negarawan dan cendekiawan terpelajar dikenal mendirikan perpustakaan besar dengan karya dalam bahasa Portugis, Spanyol, Latin, dan Melayu. Ia juga mendorong penerjemahannya manual militer dan memahami pentingnya matematika dalam kekuatan militer dan teknologi. 4. Para raja terkenal dalam daftar panjang Raja Goa Talo. Yang pertama ada Daeng Mantarae Karaeng Tumpamarisi Kaloma dari 1546. Lalu ada juga Ambrigedaong Bante Karaeng Langkuing Tempelaga dari pada tahun 1546 sampai 1565. Terus ada juga Sultan Alauddin pada tahun 1593 sampai 1639. Ada juga Sultan Malekos Said yang pada tahun 1639 sampai 1653. Ada juga Sultan Hasanuddin dari 1653 sampai 1669, Raja Puncak Kejayaan.
dilanjut oleh beberapa sultan hingga menjalani masa transisi ke era Republik Indonesia modern. Masa kejayaan Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan pada periode paling gemilang di bawah kekuasaannya. Gua Talo berkembang menjadi pusat perdagangan maritim di Nusantara Timur. Ia menggunakan Islam pendidikan dan kebudayaan melalui dukungan dakwah dan pembelajaran dari wilayah Banten. Hasanuddin memimpin perlawanan melawan Foch dalam perang melawan Foch dari tahun 1666 sampai 1669 dengan dinamika politik yang kompleks. Foch mendukung Bone dan Agung Palaka, sedangkan Goa juga mendapat sekutu Bugis lainnya. Perang ini menjadi salah satu konflik terbesar Foch pada abad ke-17 dan akhirnya berjunjung pada kejatuhan Goa Talo sekitar tahun 1669. Peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat kini. Beberapa warisan sejarah keraton atau Goa Talo. Ada Banten Somba Opu, pusat pertahanan dan komersial kerajaan sejak abad ke-16, kini berupa reruntuhan yang pernah menjadi sasaran sulit Foch. Banteng Rotterdam, awalnya Banteng Jumpandang dibangun pada tahun 1545, kini menjadi objek wisata populer. Ada juga Bala Lompoa, istana raja Goa yang dibangun pada tahun 1953 sampai 1936. Kini menjadi museum. Kompleks makam Raja Goa dan Talo berasal dari abad ke-17, sekarang menjadi cagar budaya dan tempat ziarah. Masjid Tua Katangka dibangun tahun 1603 oleh Sultan Alauddin, juga telah diakui sebagai cagar budaya. Terus yang terakhir, struktur pemerintahan sosial dan adat. Goa Talo menggunakan sistem pemerintahan dua raja dari garis Goa, sedangkan Perdana Menteri berbicara buta. Dari Talo bentuk dua raja satu rakyat. Masyarakat maritim dengan struktur sosial yang kuat. Bangsawan Karaeng, rakyat biasa Maradeka, dan hamba sahaya Atta. Kekuatan ekonomi terwujud dari prinsip mare liberum, laut terbuka, mendorong perdagangan dan interaksi antar pulau. Demikian penjelasan singkat tentang kejayaan Goa Talo, kerajaan besar yang berjaya di Nusantara Timur. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan dan kejayaan mereka. Saya Radit Meiza Hardiansyah dari kelas 9I, kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.